Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin oleh KM-nya, Zikri. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya hari ini ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa temannya? Siapa yang tidak hadir? Faisal. Kemana Faisal? Sakit? Ya, mudah-mudahan teman yang hari ini tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita ya, belajar bersama-sama. Ya, kita sebelum pembelajaran dimulai, semangat? Semangat pagi. Pagi. Ya, sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu lalu Ibu sudah membahas tentang apa? Membaca dan mengartikan surat Atin. Ya, di sini Ibu hari ini akan membahas tentang makna pesan pokok dari surat Atin. Maknanya kemarin kita sudah mengartikan dan sekarang akan membahas hari ini tentang makna pesan surat Atin. Nah, Ibu akan mengulas. Di sini ada pertanyaan. Apa arti dari surat Atin? Cung, ya, Rafa. Buatin, hebat. Surat Atin terdiri dari berapa ayat? Berapa? 8 ayat. Dan surat keberapa dalam Al-Quran, Faris? 95, hebat. Masih ingat berarti ya pembahasan minggu lalu. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami makna surat Atin ya. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok dalam surat Atin. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh manfaat dan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita baca surat Atin beserta artinya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Demi Sinai. Wa hadal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa?
Orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Nah, di situ sudah ada artinya. Ya, berarti hari ini kita akan membahas tentang memahami pesan pokok surat Atin. Nah, sekarang kalian sudah dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada terdiri dari 3 atau sampai 4 orang ya dalam kelompoknya. Ya, harus yang berduduknya. Ya. Nah, sebelum Ibu membahas tentang memahami pesan pokok, di sini Ibu ada video tentang pesan pokok yang dinyanyikan biar kalian hafal ya. Apa itu pesan pokok dari surat Atin? Silakan kita nyanyikan bareng-bareng. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. Surat Atin, pesan pokoknya, manusia makhluk sempurna. Oleh karenanya, kita harus bisa melaksanakan perintahnya. Jika durhaka kan masuk neraka, tempat yang serendah-rendahnya. Harus beriman dan beramal saleh, pahala tak putus diperoleh. Harus percaya adanya kiamat, pasti akan datang mendekat. Berhati-hatilah dalam berbuat, balasan adil akan didapat. Pesan pokok dalam surat Atin. Nah, hari ini Ibu akan membahasnya tentang memahami pesan pokok surat Atin. Nah, surat Atin adalah surat ke-95 ya. Dalam Al-Quran dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turun di Mekah. Ya, surat Atin ini turun di Mekah, jadi termasuk surat Makkiyah. Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari wahyu yang diterimanya dari Allah. Nama surat ini diambil dari kata atin. Ya, dari kata atin yang terdapat dalam ayat pertama atau ayat 1 yang artinya apa tadi? Buah tin ya. Atin, watini. Ya, jadi atin. Jadi itu terdapat dalam ayat pertama dari surat Atin. Ya, masih semangat? Semangat pagi. Ya, sekarang isi pokok surat Atin adalah yang pertama, ada manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kenapa dalam bentuk sebaik-baiknya manusia? Karena manusia itu adalah orang yang sempurna dibanding makhluk lainnya, kayak hewan, tumbuhan. Kenapa tidak sempurna? Karena manusia itu memiliki akal ya. Allah memberi kelebihan kepada manusia itu karena memiliki akal. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Serendah-rendahnya yang tadi nyanyian ada. Neraka. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Yang mau masuk neraka? Tidak ya. Nauzubillah ini dari. Nah, makanya kalian bagi orang yang beriman tuh janji Allah dan berbuat kebaikan, insya Allah akan masuk surga. Ya, mumpung kalian masih kecil nih, banyaklah berbuat kebaikan. Kebaikan itu dalam hal apapun saja ya, atau dengan perintah Allah ya. Misalnya Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, silakan laksanakan dan jauhi semua larangannya. Yang tidak disukai sama Allah itu dijauhi. Ya, insya Allah kita tidak akan masuk ke tempat yang serendah-rendahnya. Nih, yang ketiga ada pahala bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan tidak akan putus. Nah, insya Allah orang yang selalu berbuat kebaikan itu pahalanya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, akan selalu mengalir. Apalagi nih sodakoh ya, sodakoh jariahnya, infaknya setiap harinya itu teh amal perbuatan baik yang akan mengalir sampai nanti kalian meninggal dunia. Mau seperti itu? Mau, insya Allah. Nah, yang keempat, manusia harus bersyukur kepada Allah atas ciptaannya yang sempurna. Manusia itu sempurna Allah ciptakan karena memiliki akal. Nah, kita harus selalu bersyukur ya. Bersyukur. Punya tangan, punya mata, punya telinga, itu harus kita syukuri. Nah, disyukuri Allah memberikan kesempurnaan ini harus dijaga. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Matanya dipakai apa? Ya kan? Telinganya dipakai apa? Harus dipakai yang baik. Baik, kakinya dilangkahkan ke tempat yang baik. Ya, tangannya dipakai apa? Nah, itu semua yang Allah berikan harus selalu kita syukuri. Terus, manusia harus mengontrol diri, menghindari perbuatan keji dan mungkar dan menjaga iman dan takwa. Nah, jauhi tadi perbuatan-perbuatan yang jelek ya. Kayak misalnya apa? Coba perbuatan jelek.
mabuk. Ya, kan itu haram ya, tidak boleh. Allah tidak suka. Ya, terus manusia harus percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. Nah, jadi Allah itu memberi kita kesempurnaan itu harus dipertanggungjawabkan. Kayak tadi matanya dipakai apa, telinganya dipakai apa, tangannya dipakai apa. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti di hari pembalasan kita akan dibangkitkan oleh Allah semuanya dan kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Makanya ibu titip, mumpung kalian masih kecil, mumpung kalian masih SD nih harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti pergaulan juga. Lihat teman yang baik, teman yang buruk tinggalkan. Ya, tidak usah kalian ikuti. Nah, yang terakhir ini ada keadilan, kebaikan, dan kejujuran adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya, harus dijunjung. Apalagi kejujuran. Selalu apa-apa bilang jujur, tidak boleh berbohong. Selalu hidup penuh dengan keadilan, kebaikan. Nah, hidup ini akan tenang dan tentram ya kalau kalian mengikuti apa perintah Allah. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya tentang isi pokok surat Atin ini? Paham ya? Ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan ada tugas kalian itu aktivitas kelompok kalian. Nih, di sini tadi yang Ibu sudah jelaskan ada apa itu arti surat Atin, pesan-pesan pokoknya silakan kalian kerjakan dalam kelompok ya, sampai Ibu dibagikan dalam kelompok. Nanti kalian presentasi ke depan. Oh ya udah. Nanti kalian presentasi ke depan membacakan hasil yang diisinya oleh kalian ya. Ya, langsung di situ saja. Nah, silakan isi di sini langsung di kertasnya ya, di kertas lembar kerja kalian. Di situ. Di situ aja langsung. So, nanti kalian tampil, setelah itu nanti kalian tampil ke depan sekelompok ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Yang mau bertanya boleh. Ya. Yang mau bertanya nanti boleh, yang tidak mengerti. Ini. Sudah beres? Beres ya. Silakan persiapkan kelompok buat kelompok 1 ya. Dari hasil kelompok kalian yang tadi kalian bacakan ya. Ya. So, silakan ke depan. Faris, Fata sama Zikri silakan ke depan. Hasilnya. Biasa di sini. So, Zikri aja yang baca, boleh. Ya, perhatiin yang lainnya ya. Ya, terus? Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang semula-mulanya. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Terus? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, terus. Nah, setelah itu yang tadi ini, apa isi kandungan yang di sininya? Silakan baca yang ininya. Surat Atin termasuk golongan surat ya. Ya, oke. Wahada berhasil amin. Terjemahnya adalah dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ya, terus? Apa ini? Terjemahnya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oke. Surat Atin dalam Al-Quran adalah urutan 95. Betul? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Ya, jadi kelompok 1 itu sudah hebat ya, sudah bisa. Jadi memahami pesan pokok tadi, pesan pokoknya ada 3 ya, intinya itu. Mengerti ya, Zikri ya? Ya, sekarang kelompok 2 boleh? Rafa dan kawan-kawan. Ya, yang teman-temannya. Nah, silakan di itu. Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang terindah-indahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Udah kan? Ya. Wahada adil amin. Terjemah adalah dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kalau kali insan api akan terjemahnya adalah sungguh kami telah
Ya, oke, kelompok 2 betul? Tuh, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil jawabannya ya. Nah, sekarang kelompok 2 sudah mengerti tentang memahami makna pokok surat Atin? Ya, mengerti. Nanti silakan dibaca kembali di rumah. Ya, kelompok 3 silakan. Ayo, Sabita dan kawan-kawan, boleh. Ini materinya. Nah, setelah itu kalian telah apa? Tadi mempresentasikan ya hasil kalian di depan kelas. Nah, hari ini ada pertanyaan? Tidak? Mengerti semua? Nah, silakan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti intinya kalian harus selalu berbuat kebaikan, baik berbuat jujur ya, dan selalu berbuat dalam keadilan dimanapun ya. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di sekolah, mau itu di lingkungan masyarakat, mau itu di rumah. Silakan kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, di sini ada pemahaman surat Atin dalam kehidupan sehari-hari. Adalah satu, hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga apa? Kebersihan diri, berpikir positif, dan melakukan perbuatan baik seperti jujur, adil, dan transparan dalam semua aspek kehidupan. Siap buat melaksanakannya? Siap, insya Allah. Yang kedua, surat Atin juga mengajarkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup ya. Karena hidup ini banyak tantangan, jadi kalian harus sabar ya. Kesimpulannya yaitu dengan memahami dan mengaplikasikan pembelajaran surat Atin, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat iman. Makanya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, terima kasih. Dan hari ini gimana? Pelajaran hari ini menyenangkan? Paham? Paham ya. Alhamdulillah, silakan kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, setelah itu nanti Ibu ada tugas untuk di rumah kalian ya, tugas PR, tugas individu kalian nanti Ibu akan berikan setelah pembelajaran dan alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita bertemu di minggu depan kita akan membahas tentang kaitannya dengan hadis bersilaturahmi ya. Mengerti semua? Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.